Ketua, sudah izin. Oke, yang tadi bagi saya belum selesai ya. Karena jawaban itu masih bagi saya itu masih abu-abu lah ya. Nah, ini bagi saya itu masih bisa dibuka. Tapi tadi ada pertanyaan saya yang fundamental juga tadi, karena kita kan sedang evaluasi nih pekerjaan dan juga prediksi langkah yang akan dilakukan oleh Badan POM, yaitu berkenaan dengan yang PLT. Kamu belum dijawab dari tadi. Berapa jumlah yang PLT, siapa saja itu yang PLT, sudah berapa lama dia PLT, kenapa dia di PLT-kan, kenapa nggak mau didefinitifkan saja, apa targetnya, mengapa begitu, kenapa lama sekali, kenapa saya sejak berada di Komisi 9 dengan kepalanya Bu Penny selalu ada banyak PLT. Ini bukan hoax, tapi memang yang saya rasakan gitu loh Pak Ketua. Saya minta itu dijawab. Kenapa? Karena kalau itu tidak jelas nggak mungkin orang bekerja nyaman dan nggak mungkin bisa berprestasi gitu loh. Ya sebentar-sebentar orang takut di PLT, sebentar seakan-akan ada ancaman dari belakang yang mau ketok kepala. Ya nggak? Mohon ini dijawab Ketua. Jangan lanjut dulu ke pertanyaan lain sebelum ini jalan. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan kinerja. Gitu loh. Terima kasih Ketua. Pembinaan sumber daya manusia adalah bagian dari tanggung jawab seorang pimpinan lembaga, ya, dan itu menjadi komitmen saya. Termasuk di dalamnya adalah bagian dari reformasi birokrasi adalah juga melakukan pembinaan sumber daya manusia termasuk juga kepemimpinannya. Itu menjadi tanggung jawab saya, ya, dan itu akan juga memberikan efek pada kinerja, ya, dan saya kira nanti ujungnya adalah tentunya kinerja. Dan saya yakin dalam 5 tahun terakhir ini juga saya kira kinerja Badan POM membanggakan. Saya sebagai pimpinan sangat membanggakan terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Badan POM. Ya, tentu sebagai seorang pimpinan saya harus melakukan pembinaan dan mutasi itu adalah bagian dari pembinaan tersebut. Ketua, izin. Saya potong aja langsung. Silakan Bang Saleh. Interupsi. Karena ini belum menjawab. Pertama pertanyaan saya, sebutkan berapa jumlah yang di PLT kan sekarang. Apa jabatannya saja, berapa yang eselon 1, berapa eselon 2, berapa kepala perwakilan yang sekarang mungkin masih PLT. Itu dulu. Kan dari tadi itu pertanyaan, jangan, oh saya kewajiban saya, nanti saya bisa jawab lagi, itu belum saya bantah, bisa saya bantah itu, tapi yang ini dulu pertanyaan ini. Pertanyaan yang kecil-kecil ini dulu, Ketua. Ya, tentu saja sebagai seorang pimpinan saya akan senang kalau tidak ada PLT. Tapi saya kira PLT ataupun tidak PLT, saya tidak melihat perbedaannya dari kinerja yang dicapainya. Karena kan namanya juga kepemimpinan itu berjenjang. Tidak hanya pimpinannya, tapi juga sistem yang ada di dalamnya itu sudah kuat begitu. Pak Ketua, izin. Silakan Bang Saleh. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, tugas DPR itu sepertiganya melakukan pengawasan. Pengawasan apa? Pengawasan pelaksanaan undang-undang. Pengawasan apa? Pengawasan penggunaan anggaran negara. Ini Bu Penny ini, Badan POM itu punya negara. Kami wakil rakyat yang uangnya dipakai untuk mengelola negara. Karena itu wajar kalau saya tanya, ini Ibu kemana-mana jawabannya, kan saya tanya berapa jumlah PLT. Iya Pak, sebentar saya akan menjawabnya itu. Dan ya saya kan kira jangan-jangan Ibu sudah lupa berapa jumlah yang Ibu PLT, karena udah banyak sekali. Loh, karena kan perubahan di dalam sumber daya manusia selalu tiap hari Ibu PLT, jadi lupa Ibu kemarin yang di PLT kemarin aja belum selesai. Iya enggak? Tolonglah itu dijawab dulu Pak Ketua, jadi supaya jangan melebar. Mungkin jumlah PLT-nya jangan ditanyakan ke saya Pak, karena kan ada juga pembina sumber daya manusia, ada Sestama yang juga mengelola tersebut dan menyampaikan ke saya. Tidak mungkin saya tahu setiap hari kapan PLT, mana ya harus kita rapat untuk mengisi PLT, itu ada agenda rutinnya. Kapan kita melakukan rapat baperjakat namanya. Saya tidak menentukan sendiri terhadap suatu pimpinan, itu terbuka secara transparan. Jumlahnya berapa yang PLT saya kira. Sebentar Ibu Penny, silakan Bu. Kalau ini tidak bisa dijawab oleh Bu Penny, fraksi Partai Amanat Nasional menganggap bahwa rapat ini nggak ada. Saya minta ditutup aja dulu, sampai Bu Penny bisa jelaskan. Saya bisa. Saya tegas saja. Dan kalau nggak bisa juga, saya akan kirim surat ini ke pimpinan DPR, supaya pimpinan DPR ini kirim surat ke Presiden. Ini bagi saya masalah serius. Dari eselon 1 ada 2 yang PLT. Satu adalah deputi penindakan. 2 dari berapa Bu? Deputi penindakan. Deputi penindakan ini sedang menunggu izin dari Presiden. Saya ini bicara melalui pimpinan ini sebetulnya dari tadi.
Dan pertanyaan saya ini menurut saya penting dan banyak disesuaikan dengan pertanyaan teman-teman. Emang ditugasin ya dia. Jangan sampai kita merasa nanti seakan-akan ada yang belain satu, nolak yang satu. Enggak ada urusannya. Kalau perlu ini bikin panja juga ini soal ini. Kenapa kok ada PLT banyak sekali? Dan sudah sering banyak sekali, ini tiba-tiba saya nggak tahu, ya udah berganti ternyata gitu loh. Iya nggak? Kita datang, di daerah sini udah ganti. Jadi menurut saya ini kan pertanyaan sederhana, jawab aja. Jadi ini kan jangan misalnya jawabannya ini misalnya katakanlah untuk membina SDM segala. Justru kalau misalnya orang diganti terus bukan membina itu. Membinasakan orang takut. Ini kan jangan-jangan memang dibiarkan ini menimbulkan rasa takut di dalam internal BP Badan POM ini supaya memang orang ya nggak beres semua, termasuk yang ditanyakan oleh Pak Yahya tadi yang soal mutasi. Ya kan mutasi, coba bayangkan dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu pulau ke pulau lain bukan sesuatu yang mudah. Apalagi sana ada anak istri yang harus ditinggalkan. Gitu loh. Demikian Ketua, makasih. Sebetulnya kan pertanyaan saya sederhana, disebutkan berapa yang PLT eselon 1, eselon 2, eselon 3. Enggak, tapi itu belum tuntas. Uang itu masuk eselon 2. Ya kan? Eselon 3-nya. Kemudian yang mutasi tadi, pertanyaan Bang Yahya itu. Berapa yang mutasi ini semua segala macam dalam lingkup beberapa bulan terakhir ini. Nah, ini nggak bisa sebetulnya nanti tertulis misalnya begitu. Kenapa? Karena kita mau lakukan evaluasi dalam kesimpulan. Gitu loh. Jadi menurut saya dilengkapi aja jawaban tadi. Kalau misalnya data tertulis yang nggak ada, lalu minta ke siapa kita? Jadi tanggung jawabnya Bu Kepala kok ini. Ya nggak? Bu Kepala yang kita minta tanggung jawab untuk menjawab ini. Makan Pak Ketua, makasih. Ya, baik, silakan Ibu Feni. Ya. Jawabannya silakan Bu. Iya, tadi eselon 1 kan saya kira saya sudah menjawab. Eselon 1 itu dari 6 orang ada 2 orang. Pertama deputi penindakan itu akan diisi oleh kepolisian, sedang menunggu izin dari presiden. Kemudian PLT Sestama sedang diproses untuk shelternya, ya ini yang akan mengisi Sestama itu sedang berproses untuk pengisiannya. Kemudian eselon 2 saya kira ada 3 orang ya dari berapa? 28 ya. 28, 3 orang, 1 di deputi pangan, 1 di deputi obat, 1 lagi saya lupa di deputi di mana ya 1 lagi? Lupa Ketua. Deputi 1 lagi di inspektorat ya kelihatannya. Di deputi penindakan Ibu izin. Oh deputi penindakan. Kebanyakan. Pak Sestama silakan. Silakan. Ya izin Ibu di deputi penindakan 1 lagi Ibu. Ya. Jadi 3 orang dari 28. Oh, dan ya. mohon izin menambahkan untuk UPT, Bapak Ketua dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, itu hanya 1 orang yang... Pak, izin Ketua interupsi. Pak Bagus tuh ngomongnya yang kencang. Bapak jangan-jangan karena PLT takut bicara di sini. Yang kencang Bapak ada jabatan PLT loh. Nggak mungkin karena pakai masker Pak, mohon izin. Ya, hanya 1 orang yang PLT untuk UPT, yaitu dari Balai Besar POM di Palangkaraya. Jadi eselon 2 dan eselon 3 kepala UPT itu sudah terisi semua. Izin Ibu.